Saat itu selesai, mari kita bernyanyi dengan Kidung Kesan nomor 19 bait 1, 2, dan 3 atau Kidung Jemaat nomor 4. Jadi karena sudah ada teksnya di sini, kita nyanyikan aja sesuai dengan yang sudah tertulis di situ. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Kedua, hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Ketiga, buana penuh mujizat ajaib, ya Khalik engkau membuatnya baik, engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah engkau. Kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, bahwa malam ini atau hari ini kami merayakan hari lahir gereja-Mu yang ke-32 tahun. Betapa dalamnya, tingginya, luasnya kebaikan Tuhan yang menyertai dan memelihara gereja-Mu, memelihara anggota gereja, majelis jemaat, bahkan dengan segala sesuatu yang Tuhan telah tetapkan dalam persekutuan kami, dalam pelayanan kami, dan dalam kebersamaan kami. Bila malam ini kami menaikkan hormat, puji, syukur, dan terima kasih kami, kiranya itu menjadi sebuah tanda kemuliaan bagi nama-Mu dan kebahagiaan bagi kami. Ya Tuhan, ya Allah, kami para pelayan-pelayan-Mu telah berkumpul di rumah pemujian-Mu. Beberapa yang sudah hadir dan beberapa yang akan menyusul, dan beberapa yang sudah memberitakan tidak dapat hadir mengambil bagian oleh karena kondisi-kondisi yang mereka alami. Kiranya tidak mengubah segala kasih-Mu dan berkat-Mu atas hidup kami. Kami akan mendasarkan seluruh rangkaian persiapan pelayanan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami dan memberikan hikmat di dalamnya, supaya apa yang Tuhan sabdakan bagi kami menjadi sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13, pembacaannya pada ayat 31 sampai 35, yang kita secara bersama-sama kita membacakannya. Kalau sudah ketemu katakan amin Bapak Ibu. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya.
Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh ungkapan syukur dan berlimpah terima kasih kita persembahkan ke dalam hadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dirgahayu GKO Jemaat Kebalen Babelan Bekasi yang ke-32 tahun, hari ini 24 Juli 1988 sampai 24 Juli 2020. 32 tahun sudah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan. Bandingkan dan lihat Yesaya 46 ayat 3. Ada 4M, yaitu menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan, menandai penyertaan, dukungan, dan campur tangan Tuhan untuk gerejanya GKO Jemaat Kebalen Babelan di tempat ini. Tepatlah istilah atau kata Ebenezer yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Dari 1 Samuel 7 ayat 12, meneguhkan sukacita dan kebahagiaan yang tercurah, meluapkan dengan limpah ruah dari hadirat Allah bagi gerejanya, yaitu bagi kita dengan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Hendaklah kita menghayati penuturan Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 20 sampai 21. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diangkat dari nas bacaan firman Tuhan saat ini dari Matius 13 ayat 31 sampai 35 adalah gereja dan ancaman penyesatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyesatan dari kata sesat yang artinya sebagai berikut. Pertama, tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, malu bertanya, sesat di jalan, mati. Dua, salah atau keliru benar, berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran tentang agama dan sebagainya, ajaran sesat. Beberapa padanan sambungnya seperti sesat surut, terlangkah kembali, memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Sesat air, salah didik atau sukar diajar. Sesat akal, gila. Sesat barat, salah jalan sama sekali. Sesat lalu, menempuh jalan yang salah. Sesat langkah, melakukan perbuatan
yang tidak patut, berbuat yang tidak senonoh, sesat pikiran, salah pendirian atau pendapat, sesat pusat, bingung, bersesat dalam keadaan salah jalan, menyesatkan. Ini pendekatan terhadap tema itu. Pertama, membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat atau salah jalan. Mereka memang sengaja. Kedua, menyebabkan keliru atau salah pandangan, pikiran, dan sebagainya. Kesesatan, pertama kebingungan, kedua kesalahan jalan atau pikiran, kekeliruan, sesuatu yang sesat. Penyesatan, proses, cara, perbuatan menyesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita hubungkan dengan bacaan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 31 sampai 32, dapat dipahami bahwa biji sesawi adalah benih terkecil yang dipakai petani. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa kerajaan itu mulainya kecil tetapi akan bertumbuh dan membuahkan hasil yang besar. Pengertian konkretnya itu ialah kita tidak menjadi sebuah gereja yang dewasa, tapi kita menjadi sebuah pos pelayanan. Dan jemaat induk kita itu dulu 32 tahun yang lalu adalah GKU Bekasi 1. Mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi perhatian, menyediakan sarana-sarana, mengumpulkan satu demi satu, dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga dan empat dan seterusnya, menjadi memenuhi syarat untuk sebuah pendewasaan. Jadi prosesnya dari satu ke dua, ke tiga, sesuai dengan deret ukur. Demikian juga dengan ayat 33, bahwa di bagian-bagian lain dari Alkitab, ragi dipakai sebagai simbol kejahatan atau kenajisan. Di sini ragi adalah simbol positif, yakni pertumbuhan. Meskipun ragi tampak seperti suatu unsur kecil, ragi membuat khamir seluruh adonan. Meskipun kerajaan itu mulainya kecil dan nyaris tak kelihatan, kerajaan tersebut akan segera berkembang dan mempunyai dampak yang besar terhadap dunia. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua istilah tentang gereja ini sebagai kerajaan Allah. Satu tadi dengan biji sesawi, kedua dengan ragi. Ragi itu kecil kelihatannya, tapi kalau dia diaduk di dalam adonan, maka adonan itu akan berubah rasa karena sebuah ragi. Artinya kehadiran, bila itu berdampak, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan besar. Itu maksudnya kenapa dipakai perumpamaan biji dan ragi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memasuki usia pelayanan ke-32 tahun gereja kita, perlu melihat perbandingan antara biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon, gereja yang sekarang, dengan burung yang bersarang di cabang-cabangnya. Nah, saya mau jelaskan lagi konkretnya begini. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu, biji sawi itu kan pendek tumbuhnya. Sedengkul paling tinggi lah, sedengkul. Tapi kalau di Israel, kami sudah pernah survei, walaupun tidak langsung ke tempatnya, bahwa biji sesawi di sana itu bisa 2 meter sampai 3 meter tingginya. Jadi menyerupai pohon. Namun sayangnya, karena biji sesawi ini sudah menjadi seperti pohon, di sana sering didatangi oleh burung dan burung pun bersarang di sana, beranak pinak di sana.
Artinya ini kiasan, perumpamaan. Gereja kalau sudah besar, jangan berpotensi dihinggapi oleh burung-burung yang bersarang di situ. Karena tugas dari majelisnya ialah menjaga, merawat, memelihara supaya jangan ada burung lain datang bersarang di situ dan merusak tanaman biji sawi itu sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu, demikian juga dengan ragi yang dimasukkan ke dalam adonan yang berpotensi menimbulkan penyesatan dalam perjalanan pertumbuhan perkembangan gereja ini ke depan. Contohnya, kalau tadi kita katakan ragi diaduk ke dalam adonan, maka adonan itu berubah, bisa menjadi makanan yang melezatkan, bisa. Tapi kalau yang sudah berubah ini tidak dijaga, tidak dikontrol, tidak dimuridkan, tidak digembleng, tidak ditata dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka berpotensi akan terjadi penyesatan. Mereka akan ada yang bercerita menjelek-jelekkan yang lain, nanti ada yang mereka cari tempat-tempat singgah yang menurut mereka jadi lebih pas, lebih baik, atau mereka menjadi ragi yang tidak berguna bagi dirinya sendiri. Jadi kalau terjadi pembiaran, maka mestinya dijaga, dan itu adalah tugas dan tanggung jawab pelayanan kita sebagai majelis. Apa yang harus kita periksa, kita jaga dan pelihara untuk menerapkan 4M. Tadi 4M sudah ada di atas. Dari Yesaya 46 ayat 3 itu. Dia dan menangkal terhadap potensi penyesatan yang membuat gereja terpapar, kolaps atau bubar. Mari kita jawab dengan menyanyikan nyanyian Kidung Keesan 19 ayat 4, 5 dan 6. Pengasuhanmu betapa megah, dan seterusnya kita nyanyikan. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. 5. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu penerus. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. 6. Ya Maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak Ibu, rekan-rekan pelayanan, di poin ke-7 ini ada sesi pesan dan kesan. Apa yang menjadi poin-poin doamu dan harapmu serta komitmenmu kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus melalui panggilan suci yang dipercayakan lewat pelayanan ini. Ini menyampaikan kepada kita semua, mempunyai hak bicara, menyampaikan pesan dan kesannya ke
masa yang akan datang. Oke, sebaiknya kita menggunakan waktu yang seefisien mungkin, sekaligus kita menyampaikan semacam isi hati kita lah, harapan-harapan kita lah di usia gereja kita yang ke-32 tahun saat ini. Oke, kita beri kesempatan dari bapak-bapak kah atau dari ibu-ibu, siapa duluan? Sesi pesan dan kesan ini demi kebaikan dan kemajuan pelayanan kita atau gereja kita. Doa dan harapannya serta komitmen. Karena saya mau katakan saya pernah memberi satu catatan di teman-teman majelis. Dalam satu periode itu 5 tahun tidak pernah lengkap hadir semua majelisnya, tidak pernah lengkap. Padahal waktu mau ditahbiskan, mengucapkan janjinya di depan umat dan di hadapan Tuhan, saya berjanji dengan segenap hati. Nah, ini di sana, di satu tempat yang pernah saya layani. Tapi begitu selesai periode, kita rubah, dan puji Tuhan 5 tahun ke depan itu tidak ada majelis yang bolos ataupun sengaja absen. Begitu. Nah, sekarang kita mulai dulu bicara dari hati ke hati tentang doa kita, harapan kita, dan komitmen kita sebagai pelayan di periodisasi kita saat ini. Karena 2021 kita sudah 2021 kita sudah periode. Ya. Jadi bulan Juli tahun depan sudah ada pentahbisan majelis baru. Tapi karena kita ada di suasana gereja berusia 32 tahun, kita bicara dulu tentang doa kita, bicara dulu tentang harapan kita, bicara dulu tentang komitmen kita. Silakan dimulai dari Nona dulu, Nona Mil. Ada yang mau duluan? Oh, boleh.